Selamat pagi adik-adik. Mengingat situasi yang tidak memungkinkan, pada hari ini ibadah PT kita laksanakan secara online. Kakak ada beberapa pengumuman, yaitu untuk persembahan adik-adik di rumah sendiri masukkan ke dalam amplop. Setelah itu adik-adik bawa dan kumpulkan pada saat ibadah PT bersama-sama. Terus yang kedua, meskipun hari ini ibadah PT dilakukan secara online, kakak harapkan adik-adik melakukan ibadah secara khusyuk. Sebelum kita memulai ibadah PT pada pagi hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Buatlah Pelitaku Terus Menyala. Buatlah pelitaku terus menyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus menyala, hingga fajar agung merekam. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk beribadah PT secara online. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus menyertai kami dimanapun kami berada, Tuhan Yesus, untuk mengikuti ibadah PT ini, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sekarang kami akan memulai ibadah PT, Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus berkati ibadah ini, Tuhan Yesus, sertai kami hingga akhir ibadah, Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan memasuki dalam pelayanan firman. Oke, sebelum kita mengakhiri semua kegiatan ibadah hari Minggu ini, mari kita berdoa agar bisa menjalani kehidupan kita berikutnya dalam penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pernyataan-Mu dalam ibadah online kami ini. Engkau sudah memberkati dari segala prosesnya, dari awal ibadah, pertengahan, renungan hingga akhirnya. Kini kami akan melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami. Sertai kami, berkati kami agar kami menjadi anak-anak yang setia dan beriman setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa untuk renungan firman. Kali ini kita online sehubungan dengan virus outbreak corona. Bacaan kali ini dari Yudas 1 ayat 1 sampai 16. Marilah kita membuka Alkitab dan kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu, penyertaan-Mu pada hari ini. Kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau mendiamkan seluruh suara lain di hati kami dan biarlah hanya suara-Mu lah yang bergema di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, adik-adik mungkin bisa ikuti di rumah ya. Kita bacakan dari Yudas 1 ayat 1 sampai 16. Hukuman atas guru-guru palsu. Oh, salamnya juga. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus.
Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantung dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Oke. Jadi tema kita minggu ini adalah pentingnya mempertahankan iman. Iman pada Allah, iman pada Tuhan Yesus. Seperti yang kakak pernah sampaikan di pelayanan renungan-renungan kita di minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan sebelumnya, kakak selalu menekankan pada pentingnya kita menghargai, pentingnya kita mengingat bahwa keselamatan yang kita dapatkan itu adalah kasih karunia, tidak ada pahala dalam.
apa yang kita sebut kekristenan kita ini, pada saat kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita, itu suatu anugerah. Kita melakukan perbuatan yang baik, kita melakukan perbuatan mengasihi, itu bukan untuk pahala, melainkan itu adalah wujud hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengingat betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kakak pernah cerita tentang seseorang yang di dalam sumur. Pada saat orang itu jatuh dalam sumur, yang dia bisa lakukan untuk meminta pertolongan hanyalah berteriak minta tolong kepada orang yang ada di atas sumur. Tapi apa gunanya kalau orang yang di atas tidak mengulurkan tali? Itu sebagai kita kembali mengingat renungan-renungan kita yang lalu, bahwa seperti itulah karya Tuhan kepada kita sebagai orang yang di atas sumur, yang memulai inisiatif untuk mengulurkan tali keselamatan. Bukan karena kita meminta, bukan karena kita meminta keselamatan, tidak, itu dianugerahkan. Dan dianugerahkan itu kita harus menjaganya, kita harus memeliharanya setia, dan kita juga harus memperlihatkan kepada orang-orang yang harus diselamatkan. Sebagai seperti yang Pak Pendeta Sam pernah bilang, itu kitab ke-67, di mana kita adalah kitab yang akan dibaca oleh orang lain melalui tindakan kita, perilaku kita sehari-hari. Itulah yang akan memperkenalkan mereka kepada Sang Juru Selamat yang berkarya untuk keselamatan manusia. Pada bacaan kita juga coba kita lihat di ayat 4, karena salah satu TPK-nya adalah membedakan ajaran sesat dan ajaran sehat. Kita kembali ke ayat 4. Di sini tertulis, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana ya? Mungkin dia orang Kristen. Dia orang Kristen, tapi ya itu perilakunya, apa yang dia sebarkan gitu, cerita-cerita. Dia aktif dalam ibadah. Dia aktif dalam ibadah PT. Tapi apa yang dicontohkan di situ, itu tidak mencontohkan sebagai perilaku anak-anak Tuhan, dan akhirnya bisa mempengaruhi kalian, bisa mempengaruhi orang-orang di dalam gereja itu sendiri. Bagaimana kalau dilihat dari orang-orang di seberang yang belum mengenal Yesus? Itulah pentingnya kita selalu berdoa untuk diberikan hikmat, membedakan ajaran sehat dan ajaran sesat. Kita punya intuisi atau kata hati, kita punya logika, punya kata hati, karena kita diciptakan seperti pada Kejadian, pada saat proses penciptaan manusia. Ada yang masih ingatkan, di mana binatang, Tuhan menciptakan binatang dengan cara berfirman. Tuhan menciptakan manusia dengan dibentuk sedemikian rupa menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian dihembuskan nafas kehidupan. Nafas kehidupan itulah roh Allah yang ada di dalam kita. Itulah yang harus kita jaga. Roh Allah yang sudah diberikan, roh Tuhan yang ada dalam nafas kehidupan kita, itulah yang kita harus jaga kesuciannya dengan cara kita berperilaku seperti yang sudah diajarkan dan dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Pernah bilang dulu kan bahwa Perjanjian Lama adalah seperti teori,
basic aturan teori perjanjian lama. Tapi prakteknya diperlihatkan langsung oleh Tuhan Yesus. Bagaimana itu mengasihi secara sempurna. Semua 10 hukum Taurat itu dirangkum dengan perilaku Tuhan Yesus yang mengasihi, tidak membalas, mengampuni. Kemudian kita bedakan ajaran sehat dan sesat. Ya, berhubungan dengan virus corona saat ini. Kakak jadi ingat satu contoh cerita tentang seorang pendeta seorang anak Tuhan lah, nggak usah lah pendeta, seorang hamba Tuhan atau seorang percaya kepada seorang Kristen yang dalam masa kebanjiran, hujan deras, banjir, kemudian datang tim penyelamat dah. Ayo Pak, ayo evakuasi, sudah banjir nih. Oh tidak, Tuhan akan datang langsung untuk menyelamatkan saya. Ya udahlah, pergi dah orang yang mau nolong. Datang lagi dari helikopter, helikopternya datang. Tanya, ayo Pak, sudah sampai di atap loh airnya gara-gara banjir. Oh enggak, Tuhan nanti datang menolong langsung. Pada saat dia bermimpi, berbicara dengan Tuhan, dia tanya, Tuhan kenapa tidak datang? Tuhan dalam jawabannya bilang, saya sudah mengirimkan 2 kali respon. Saya malah mengirimkan bala bantuan dari perahu dan dari helikopter. Itulah cara Tuhan berkarya. Nah itulah sama seperti pada saat keadaan kita saat ini, di mana kita lagi menghadapi virus corona outbreak mendunia, sudah global ya. Banyak imbauan dari pemerintah. Bahwa social distance, jauhi keramaian, hidup bersih, rajin cuci tangan. Ya sebagai anak Tuhan ya kita harus bijak dalam menerima himbauan pemerintah. Jangan seperti Bapak yang bilang Tuhan pasti datang menyelamatkan. Ya sama kan, ada berita-berita di Facebook, ada di sosial media, kita lihat ada beberapa tulisan artikel bilang lebih takut pada virus corona daripada takut pada Tuhan. Ya kita bukan takut, kita takut pada Tuhan, iya. Kita harus takut pada Tuhan, iya. Tapi Tuhan kan kasih kita akal budi sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita dikasih akal pikiran asalkan kita berdoa. Kita berdoa dengan tulus, meminta hikmat. Pasti logikanya main, intuisinya main, kata hatinya pasti bilang ini yang benar, ini yang salah. Kita bilang takut sama corona masa lebih takut corona daripada Tuhan. Ya tapi kan masuk akal juga, imbauan pemerintah itu suara Tuhan. Itu kan yang bagus untuk agar virusnya tidak menyebar lagi dan bisa meresahkan atau menimbulkan korban lagi. Jadi itu dia. Adik-adik pasti tahu lah yang mana antara yang sesat dan yang sehat. Waspada, kita perlu waspada. Tapi jangan takut. Jangan takut dalam artian percaya Tuhan ada menolong. Tapi waspada dengan menggunakan logika kita, itu wajib. Hiduplah setia, Allah berfirman setia. Mintalah, carilah, ketoklah. Itu selalu kita lakukan dengan jaga hubungan kita dengan Tuhan. Setia dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Sekiranya renungan kali ini adik-adik bisa lebih aware, lebih waspada dan tetap berserah kepada Tuhan. Amin.
menutup renungan kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kini kami akan melanjutkan ke ibadah persekutuan teruna lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik, untuk menutup ibadah pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Tiap Langkahku.